Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan menceritakan Dragon Ball HKI lagi. Namun cerita ini berfokus pada Beerus. Sekitar 75 tahun yang lalu, salah satu pertemuan para dewa dan angel dari 18 alam semesta diadakan. Semuanya berkumpul di Istana Geno. Daishinkan menginfokan kalau pertemuan ini sama seperti sebelumnya, di mana ini sangatlah bermanfaat. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya di sini. Taron yang saat ini masih menjabat sebagai Dewa Kehancuran Semesta ke-7 mengatakan kalau ini adalah kesempatan sempurna untuk menyampaikan aspirasinya. Katanya, Taron cuma ingin ngasih tahu kalau ini mungkin adalah pertemuan terakhir yang akan dia hadiri. Di sana juga nampak ada Whis, Kaioshin, dan lain-lain. Nah, alasan Taron gak mau ke pertemuan ini lagi karena sebentar lagi dia akan mundur dari posisinya sebagai Dewa Kehancuran dan menyerahkan gelar Dewa Kehancuran pada muridnya yaitu Beerus. Mendengar semua itu, Garoga yang merupakan Dewa Kehancuran Semesta ke-6 nampak penasaran kenapa Taron menyerahkan gelarnya pada Beerus. Malahan, Garoga menganggap kalau semua itu hanyalah lelucon yang konyol. Sontak saja, Beerus kecil yang mendengarkan langsung menjadi sangat kesal. Dia hendak melawan Garoga, namun segera dihentikan oleh Taron. Kemudian, Taron ngasih tahu Garoga, meskipun Beerus masih muda, tapi dia yakin kalau Beerus akan sangat menjanjikan dan akan jadi Hakaishin yang sangat kuat. Namun lagi, Garoga terus meremehkan dan malah menyebut Beerus tidak memiliki sebuah potensi. Jika itu terjadi, dia katakan Beerus akan jadi dewa yang gagal. Di sini, Beerus hanya mengepalkan tangannya, tapi nggak mau menyerang. Melihat itu, Daishinkan segera menghentikan mereka dan memintanya untuk menjaga sopan santun di tempat ini. Selain itu, pertemuan ini bukan untuk saling berdiskusi hal yang gak penting. Dan juga, Daishinkan menginfokan kalau Zeno sangat gak nyaman dengan pembicaraan mereka. Jika sampai Zeno marah, maka semuanya bisa dia musnahkan. Benar aja, Zeno menegaskan jika mereka ribut-ribut lagi, maka dia akan memusnahkan mereka, termasuk alam semestanya juga. Mendengar itu, Taron, Garoga, Whis, dan yang lainnya sangat terkejut. Tapi untungnya, Daishinkan menyelamatkan mereka. Dia ngasih saran agar Zeno memberi kesempatan kedua sebelum menghapus seluruh keberadaan mereka. Terutama mengingat Taron dan Garoga adalah Dewa Kehancuran yang sudah menunjukkan kerja yang sangat baik. Akhirnya, Zeno luluh dan akan memberi kesempatan kedua. Tapi Zeno juga memberi syarat agar pertemuan ini segera selesai karena ini sangatlah membosankan baginya. Dan atas permintaan Zeno, pertemuan itu diakhiri dan semua dewa serta angel kembali ke alam semesta mereka masing-masing. Kemudian cerita pindah ke semesta ke-6. Nampak Garoga sangat kesal dengan pertemuan yang barusan terjadi. Dia menggunakan kekuatannya yang dia arahkan pada sebuah planet. Dalam sekejap, planet itu langsung hancur berkeping-keping. Di sini, Kaioshin jadi bingung kenapa Garoga menjadi kesal. Garoga mengatakan dia kesal karena Taron. Sebagai rival sejati, Taron selalu tetap membuat dirinya keren dan membuat dirinya terlihat unggul. Garoga berharap Taron Beerus datang kepadanya supaya dia bisa meremehkan Beerus di hadapan Zeno. Tapi yang buat dia makin kesal, Taron selalu saja mengganggu semuanya. Pados yang awalnya diam, akhirnya ikut bicara. Pados minta Garoga untuk menyingkirkan persaingan konyolnya dengan Taron karena itu sudah berlangsung selama 15 tahun. Tapi Garoga menolak dan gak akan pernah melupakan apa yang sudah Taron lakukan. Setelah itu, Garoga merasa lapar dan minta Pados pergi ke planet Gaspa, yaitu mengambilkannya 6 buah daging naga yang sangat lezat. Pados setuju dan dia akan segera kembali dalam beberapa menit. Lalu Pados segera gas pergi meninggalkan planet dewa. Namun nampaknya itu hanyalah akal-akalan Garoga supaya dia nggak diganggu oleh Pados. Sebaliknya, Garoga nanya sama Kaioshin apakah dia juga benci pada Kaioshin dari semesta ke-7. Ternyata Kaioshin juga berpikiran demikian. Kaioshin semesta ke-7 yang bernama Gajah selalu mendapatkan pujian dari Zeno dan Daishinkan. Sedangkan dirinya seberapa keras pun berusaha, Gajah seperti selalu selangkah lebih maju. Dan sejujurnya, Kaioshin merasa kalau Gajah adalah seorang penipu. Makanya, Garoga menawarkan kesepakatan untuk melakukan rencana busuknya, yaitu dia mengajak Kaioshin untuk menerapkan beberapa perubahan pada Taron. Simpelnya, rencana yang ingin Garoga buat adalah menciptakan kekacauan yang ada di semesta ke-7.
Tujuan dari kekacauan itu adalah mengubah rasa iri dengki mereka menjadi bahan tertawaan di seluruh semesta. Dengan begitu, harga diri semesta ketujuh akan hancur, bukan? Di sini, Kaioshin masih bingung bagaimana mereka melakukannya. Jika mereka bertindak gegabah dan seseorang mengetahui rencana ini, maka mereka bisa dilaporkan pada Geno. Maka dari itu, konsekuensinya bisa saja Geno akan melenyapkan mereka seperti yang pernah Geno katakan. Garoga menjelaskan mereka harus bertindak secara diam-diam. Dia yakin gak bakal ada seorang pun yang tahu. Dan rencana yang ingin Garoga buat adalah menggunakan orang dari semesta ketujuh untuk menghancurkan semestanya sendiri. Selain itu, yang perlu mereka lakukan adalah mengambil kesempatan ini dan membiarkannya menimbulkan kekacauan. Namun, Kaioshin tetap merasa takut jika mereka pergi ke sana, kemungkinan besar Gaza akan menemukan mereka. Dan alhasil mereka akan mendapatkan teguran atau konsekuensi yang lebih buruk lagi. Garoga sangat mengerti dengan itu. Makanya Garoga menanyakan apakah ada sebuah wilayah di mana Daishinkan gak bisa melihatnya. Tempat yang sangat rahasia untuk melancarkan aksi mereka. Mendengar itu, Kaioshin langsung sadar. Tempat yang dimaksud adalah planet transparan yang pernah Goku datangi bersama dengan Kaioshin untuk mencari binatang purbaya. Yang belum menonton bisa cek videonya di deskripsi. Setelah beberapa hari kemudian, cerita pindah di alam semesta ketujuh planet Taron. Saat itu sedang terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Berus melawan Taron. Saat ini mereka sedang melakukan sparring untuk menguji sampai di manakah kekuatan Berus. Namun dari semua pukulan yang Berus lancarkan, nggak ada satupun yang nembus pada Taron. Sebaliknya, dengan sangat mudah Taron dapat menghajar perut Berus sangat keras. Di sini Taron menyadari kelemahan Berus yaitu tampak gugup. Jadi dia minta Berus untuk menenangkan dirinya. Dan juga jika Berus terus menyerang tanpa berpikir, maka itu hanya akan buang energi dan meninggalkan kesempatan. Mendengar semua itu, Berus nampak kesal dan minta Taron untuk menghentikan ceramahnya. Sebaliknya, dia menciptakan bola energi yaitu energi Hakai. Melihat itu, Taron cukup kagum meski latihan mereka baru sebentar, tapi Berus sudah berhasil menggunakan Hakai. Kemudian tanpa ragu, Berus segera melemparkan energi Hakai itu. Namun ternyata sebagai dewa kehancuran, energi Hakai adalah teman baginya. Dengan mudah, Taron menahan energi itu lalu melemparkannya ke udara. Di saat energi itu meledak di udara, Berus memanfaatkan kesempatan buat menghajar Taron. Tapi Taron juga balik menghajar Berus cukup keras. Dia menggunakan tamparannya yang membuat Berus terjun menghantam tanah. Taron menanyakan apa sebenarnya yang Berus inginkan. Whis lalu nimbrung dan bertanya juga apakah alasan Berus marah seperti ini adalah karena ada hubungannya dengan pertemuan dewa sebelumnya. Dengan tegas, Berus mengatakan Whis nggak usah ikut campur. Dan bukan hanya Garoga, tapi kenapa semua orang selalu meremehkan Berus? Taron bilang Berus masih belum sadar kalau sebenarnya Berus masihlah lemah. Berus membalas dia nggak peduli omongannya, tapi Berus tetap merasa kalau dia adalah orang yang paling kuat di alam semesta. Taron menjelaskan secara kekuatan Berus emang sudah sangat kuat, tapi secara mental dia tegaskan Berus masihlah lemah. Dan Taron yakin lawan pun akan mengatakan hal yang sama pada Berus di tengah pertempuran. Jika demikian, Berus akan menjadi target yang mudah. Makanya, jika ingin menjadi dewa kehancuran, maka bukan hanya memperkuat tubuh, tapi Berus juga harus memperkuat mental. Berus yang gak terima balik menegaskan dia gak pernah menggunakan Hakai pada tingkat kekuatan yang dia gunakan sekarang. Sebaliknya, kemarahan membuatnya lebih kuat dan membantunya untuk kemajuan. Lalu, Taron ngasih tahu kalau Hakai yang Berus gunakan saat ini hanya meniru energi kehancuran yang sebenarnya. Tapi ketika nanti Berus menjadi dewa, maka Berus akan mendapatkan energi kehancuran yang sejati. Jadi simpelnya, saat Berus marah, itu nggak akan pernah membantunya untuk mengontrol kekuatannya. Sebaliknya, akan memakan perasaan dan menimbulkan kepemilikan negatif. Dari situ, Berus akhirnya paham karena dia pikir menguasai Hakai cuma perlu memikirkan cara menghancurkannya. Dan memikirkan orang bodoh seperti Garoga akan membuatnya mudah. Mendengar perkataan Berus, Taron menyadari kalau Berus masih belum paham apapun meski telah bertahun-tahun pelatihan. Intinya, sebagai dewa kehancuran, gak hanya melibatkan perasaan benci, tapi juga paham kondisi alam semesta. Dan perlunya penghancuran untuk membangun sesuatu yang baru dan lebih baik. Jadi, itulah esensi sebenarnya dari cara kerja dewa kehancuran.
Seorang dewa kehancuran membutuhkan di atas segalanya adalah keseimbangan. Tapi di sini Berus malah kesal dan muak dengan basa-basi seperti itu. Makanya Berus beranjak jalan dan ingin segera pulang. Kemudian Berus juga meminta Whis untuk mengantarkannya pergi. Taron mempersilahkan Berus pergi. Tapi Taron juga mengatakan dengan Berus seperti ini pelatihan apapun gak mungkin membuahkan hasil. Sambil pergi, Whis nanya apakah Berus masih merasa kesal. Berus yang emang memiliki sifat pemarah tentu jujur dengan sikapnya. Karena Berus sangat nggak ingin diremehkan oleh siapapun. Whis membongkar sebenarnya alasan Garoga menolak Berus sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Berus. Tapi itu ada hubungannya dengan Taron sendiri. Karena kenyataannya keduanya telah menjadi rival berat bagi banyak generasi. Berus sontak penasaran dan nanya apakah yang Whis katakan adalah benar. Whis membenarkannya. Tempat asli Taron dan Garoga ternyata berasal dari semesta ketujuh dan planet yang bertetanggaan. Dan karena planet mereka sama-sama langka dalam sumber daya alam, jadi mereka mencari sumber daya alam satu sama lain. Dan itulah sebabnya ras tersebut menjadi musuh besar dan berperang hebat. Keduanya adalah yang terkuat di antara ras mereka pada saat itu, sehingga mereka berdua menjadi saingan yang alami. Kemudian dalam suatu pertempuran, pasukan mereka hancur total. Dan hanya tersisa mereka berdua. Setelah terkagum-kagum dengan kekuatan keduanya, Hakaisin yang terdahulu menjadikan keduanya murid dan coba membuat mereka memahami satu sama lain. Meski begitu, dia nggak pernah berhasil. Ketika Hakaisin itu mati, keduanya kembali bertempur sengit untuk melihat siapa yang akan jadi dewa kehancuran semesta ketujuh berikutnya. Dan ternyata Garoga dikalahkan oleh Taron. Namun karena semesta keenam juga membutuhkan Hakaisin, maka dikirimkanlah Garoga ke sana. Kejadian itu terjadi 25 tahun yang lalu, namun pertengkaran di antara keduanya berlanjut hingga sekarang. Setelah mendengar cerita itu, Berus menyimpulkan kalau Garoga sebenarnya hanyalah idiot yang tertekan setelah kalah. Jadi mulai sekarang Berus akan terus berlatih agar menjadi semakin kuat sampai dia bisa mengalahkan Taron dan juga Garoga yang paling Berus benci. Akhirnya Whis menjadi senang, Berus nggak lagi memikirkan kemarahannya. Kemudian di sebuah planet bernama Nekosis yang terkenal sangat damai. Karena orang-orang mereka, para Nekosejin, memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi dibanding dengan rata-rata ras di semesta ketujuh. Namun karena kedamaian itu, mereka selalu menghabiskan waktu mereka untuk tidur yang sangat panjang. Karena mereka nggak punya niatan untuk menguasai alam semesta. Dan rupanya planet tersebut adalah planet asal Berus. Dan saat ini Berus telah kembali ke planetnya. Melihat kota yang masih sepi, Berus merasa semua masyarakat masih bermalas-malasan seperti biasa. Sebenarnya, Berus sangat iri dengan mereka. Tapi, Taron gurunya nggak mengizinkan Berus untuk tidur. Tiba-tiba terjadi ledakan yang besar dan Berus sadar ada yang telah mengatasi kemalasannya hari ini. Berus datang menghampirinya yang ternyata Champa sedang berlatih. Ternyata Champa juga dulunya berasal dari semesta ketujuh. Berus nanya apakah Champa masih marah setelah cuma Berus yang diajak oleh Taron. Tentu saja Champa sangat kesal. Padahal mereka telah mengalahkan seekor monster berdua, tapi mereka hanya memilih Berus. Berus baru tahu, jadi ketika Whis dan Taron datang saat itu, Champa sebenarnya ingin pergi bersama mereka. Champa sontak membantah ingatan Berus. Dia malah nanya balik kenapa Berus nggak jadikan dirinya berguna saat dia di sini. Dan sekarang Champa minta Berus untuk menunjukkan apa saja yang dia dapat setelah latihan bersama Taron. Berus sontak sombong dan nanya balik apakah Champa nggak akan menyesal meminta itu. Namun beberapa saat kemudian mereka malah mengobrol dan membahas Berus yang diremehkan dalam pertemuan para dewa. Bagi Berus, semua dewa nggak menghormatinya, bahkan Taron sepertinya meremehkannya juga. Makanya Berus ingin mengubah itu. Champa yang mendukung Berus memintanya untuk mendapatkan hormat langsung dari para dewa dan menunjukkan pada mereka kalau Berus adalah makhluk yang terkuat. Tapi Berus merasa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi Berus malah bingung bagaimana dia bisa membuktikannya. Lalu dapatkah Berus membuktikan kalau dia adalah calon Hakaisin yang terbaik? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.